Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat pada penguji. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah tentang strategi penguasaan leading sektor di kampus-kampus umum. Jadi memang dalam proses tersebut banyak step-step yang harus ataupun langkah-langkah yang memang harus kita lakukan sebagai kader PMI, yakni memang yang kita tahu kenapa sih harus kita menguasai kampus. Orang-orang PMI itu penguasaan kampus ini memang sangat penting gitu, karena ini termasuk dari strategi untuk bisa menyebarluaskannya dari aswaja Ahlussunnah wal Jamaah itu, karena PMI juga termasuk ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah mengental gitu NU-nya. Lalu apa saja sih caranya? Nah, yang pertama itu strateginya bisa membangun sinergitas antara organisasi internal kampus dengan PMI itu sendiri. Nah, misal kita mengadakan kegiatan-kegiatan dialog intelektual ataupun dialog terbuka, dialog interaktif terkait dengan apa sih kemajuan ataupun perkembangan kampus saat ini, sehingga itu bisa menjadi acuan kampus itu sudah sejauh mana jika dibandingkan dengan kampus-kampus lain seperti itu. Lalu juga diadakannya dengan kader-kader PMI ini bisa masuk di organisasi-organisasi internal gitu, seperti BEM, HMJ ataupun dan lain sebagainya, agar supaya kader-kader PMI ini bisa berbaur dan bisa memberikan pelajaran apa yang telah diajarkan dari apa yang telah PMI berikan kepada kader-kader, sehingga kader-kader PMI ini bisa mengajarkan ataupun memberikan ilmunya kepada mahasiswa-mahasiswa lain. Nah, ini juga bermanfaat sekali ya, supaya bisa saling melengkapi antara orang eksternal dan internal gitu, agar terjadinya suatu seperti pelangi lah gitu, saling melengkapi dan saling memahami seperti itu. Lalu juga dari makalah yang kedua, yakni tentang penyebaran ajaran Ahlussunnah wal Jamaah hegemoni di media sosial gitu ya. Jadi kalau menurut saya di penyebaran aswaji di media sosial itu memang sekarang harus kita gemboki, maksudnya harus kita patroni, karena yang memang kita tahu bahwasanya banyak sekali ajaran-ajaran yang memang itu di luar dari aswaja tersebut, seperti ajaran radikal ataupun ajaran yang ya memang itu di luar Ahlussunnah seperti itu. Memang banyak sekali, tetapi ya memang untuk itu kita penting sekali ya. Nah, bagaimana caranya itu ya memang kita harus mempunyai prinsip dasar dari aswaja itu, yakni adil, tawazun, tasamuh, ta'adul, ta'adud. Nah, itu memang prinsip dasar, yakni memang kita harus seperti itu agar supaya dalam memberikan pencerahan-pencerahan di media sosial itu orang menarik, karena kan memang orang sekarang itu yang memang kita ketahui sangat sedikit untuk daya minat bacanya, apalagi soal keagamaan. Nah, oleh karena itu sangat penting sekali ketika kader-kader kita ini PMI untuk senantiasa memberikan platform-platform media sosial yang kekinian itu dimodify sehingga bisa lebih menarik daya tarik anak-anak muda. Nah, karena kan memang yang kita ketahui ini kalau NU muda kan banyak ya, dari pesantren ataupun dari madrasah aliyah NU seperti itu. Nah, memang yang bisa menjadi penerus bangsa ataupun harapan bangsa ini ya memang dari kaum muda gitu. Nah, jadi untuk itu kita coba seperti pendekatan melewati media sosial, yakni di Facebook ataupun konten kreator seperti YouTuber. Kita bisa masuk di sana, ataupun seperti video-video pendek seperti meme yang ada di Instagram. Nah, seperti itu bisa dikembangkan, karena yang kita ketahui sangat jarang ya orang yang ingin belajar agama, ingin yang bisa diberikan pemahaman aswaja itu lewat hanya tulisan, tetapi kita juga harus bisa kreatif melewati
video-video ataupun video pendek ataupun videografi ataupun sinematografi itu juga bisa, tinggal bagaimana kita mendesain ataupun kita tambahkan apa-apa yang kurang seperti itu, sehingga ataupun dari segi seninya itu dicampurkan dengan agama. Nah itu bisa lebih menarik menurut pandangan saya. Nah kurang lebih seperti itu aja mungkin hasil presentasi makalah saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.